Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Heni Hardianti Mui, Hibatin Wafiroh, dan Hanesi Hidayah Nur Permatasari akan memaparkan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Komalasari tahun 2023, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini ditujukan agar peserta didik dapat meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan gaya belajar, kesiapan belajar, serta minat. Kemudian, menurut Gusteti dan Neviermi tahun 2022, pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan, preferensi, dan kebutuhannya yang unik. Isi, proses, produk, dan lingkungan belajar atau iklim kelas adalah 4 bidang pembelajaran diferensiasi yang dikuasai atau dipengaruhi oleh guru. Bagaimana keempat elemen ini diterapkan pada pembelajaran di kelas tergantung guru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah penyesuaian terhadap kebutuhan siswa. Hal ini sesuai dengan buku pembelajaran berdiferensiasi dari Sari tahun 2015, bahwasannya dalam pembelajaran berdiferensiasi guru harus menyesuaikan materi, metode, serta tugas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Penyesuaian ini tentu saja dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama dari segi kemampuan, segi minat, maupun segi gaya belajar siswa. Ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu terdapat variasi dalam metode pengajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pengajaran yang digunakan untuk mengakomodasi berbagai macam gaya belajar siswa seperti visual, auditory, maupun kinestetik. Dalam hal ini, guru harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, games, maupun berbagai macam permainan yang mengadaptasi penggunaan teknologi di dalamnya. Ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu pemberian tugas yang beragam. Pembelajaran diferensiasi seringkali melibatkan pemberian tugas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman maupun tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dalam hal ini, guru bisa memberikan soal ataupun penugasan yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Contohnya, untuk siswa yang memiliki tingkat pemahaman rendah bisa diberikan soal maupun tugas-tugas yang lebih sederhana. Sedangkan untuk siswa yang memiliki tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman tinggi bisa diberikan soal maupun tugas yang lebih kompleks. Ciri yang keempat dari pembelajaran diferensiasi yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut pengelolaan kelas yang fleksibel, di mana guru perlu mengatur ulang atau mengatur ruang kelas sedemikian rupa sehingga bisa memungkinkan adanya interaksi yang dinamis antar siswa. Hal ini membuat siswa dapat bekerja dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya, ciri yang kelima dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu memberikan pilihan kepada siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi,
siswa diberikan pilihan untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian tugas yang beragam sesuai dengan minat siswa, bisa dengan melakukan presentasi, menulis, maupun membuat karya. Yang keenam, yaitu penggunaan evaluasi yang beragam. Evaluasi dalam pembelajaran berdiferensiasi tentu saja tidak hanya mengandalkan satu evaluasi saja, akan tetapi guru dapat menggunakan berbagai macam metode evaluasi seperti observasi, tes, penilaian berbasis proyek atau portofolio, serta penilaian diri. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan metode pembelajaran yang mengakomodasi berbagai macam kebutuhan maupun gaya belajar siswa. Dalam menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi tentu saja ada beberapa hal-hal atau langkah yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu mengenal karakteristik siswa. Sebelum mengajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja guru harus bisa mengenali karakteristik siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan asesmen diagnosis atau asesmen awal. Karakteristik siswa yang dimaksud di sini beragam, yaitu bisa dengan gaya belajar, kemampuan, maupun kesiapan belajar siswa. Ketika guru sudah mengetahui karakteristik siswa, maka guru akan mudah memetakan apa saja kebutuhan serta metode maupun model yang bisa digunakan sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu merancang tujuan pembelajaran yang fleksibel. Setelah guru mengetahui atau melakukan berbagai macam tes diagnosis untuk mengetahui karakteristik siswa, guru bisa menentukan tujuan pembelajaran. Tentu saja tujuan pembelajaran yang ditentukan ini harus sesuai dengan hasil dari diagnosis awal tersebut atau sesuai dengan karakteristik siswa. Tujuan pembelajaran juga harus disusun secara fleksibel sehingga memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, serta kebutuhan siswa masing-masing. Tujuan pembelajaran ini juga harus disusun sesuai standar yang sudah ditentukan oleh kementerian maupun sekolah. Yang ketiga yaitu menyesuaikan metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi tentu saja harus bervariasi. Hal ini dilakukan agar bisa mengakomodasi berbagai macam kebutuhan maupun gaya belajar siswa. Beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu bisa menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian metode pembelajaran berbasis proyek, ataupun pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat yaitu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti di sini guru harus menyediakan materi pembelajaran yang beragam. Materi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi tentu saja harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya, bagi siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tugas yang lebih menantang. Sedangkan siswa yang memiliki pemahaman yang sedikit lambat terhadap materi itu bisa diberikan tugas yang lebih sederhana karena siswa di sini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi. Maka diperlukan soal-soal atau tugas-tugas yang lebih sederhana agar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi memerlukan pengaturan ruang kelas yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan interaksi yang lebih intens antara siswa dengan guru. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara mengatur tempat duduk untuk agar nantinya siswa bisa belajar dengan kelompok. Kemudian memberikan atau menyediakan berbagai macam sumber belajar yang dapat diakses siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kelima hal yang sudah dijelaskan di atas tadi perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi agar nantinya dalam melakukan pembelajaran guru lebih siap terhadap pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran yang berjalan dapat lebih efektif. Selanjutnya, contoh-contoh relevan pembelajaran berdiferensiasi. Di sebuah kelas matematika, Bu Maya memulai pelajaran dengan memberikan 3 soal pemetaan untuk mengetahui kesiapan belajar siswanya. Setelah memeriksa hasilnya, ia membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Kelompok baru mau berkembang, kelompok sedang berkembang, dan kelompok mahir. Pada kelas ini, Bu Maya melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten atau materi belajar. Untuk kelompok baru mau berkembang, siswa belajar menggunakan alat peraga seperti blok angka dan kertas grafik. Bu Maya menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal secara rinci dan membantu mereka memahami konsep dasar pecahan melalui pemahaman interaktif. Untuk kelompok sedang berkembang, mereka diberikan soal latihan tingkat menengah dan diajak berdiskusi bersama untuk menemukan solusi. Bu Maya sesekali mengawasi dan memberikan panduan jika mereka menemui kesulitan. Sementara itu, untuk kelompok mahir, mereka diberi soal-soal cerita yang kompleks dan diminta untuk mencari solusi secara mandiri. Bu Maya hanya memantau dari kejauhan dan sesekali memberikan motivasi agar mereka lebih percaya diri. Di lain kelas, Arif mengajar bahasa Indonesia menerapkan pendekatan yang berbeda. Ia meminta siswa memahami teks cerita pendek. Pak Arif melakukan pembelajaran dengan diferensiasi proses atau cara belajar. Untuk siswa pembelajar visual, ia menyediakan mind map untuk membantu mereka mengorganisasi ide-ide utama. Siswa pembelajar auditori mendengarkan rekaman cerita sebelum berdiskusi, sedangkan siswa pembelajar kinestetik membuat diagram alur cerita dengan bantuan kertas, warna, dan gambar. Sementara itu, di kelas seni budaya, Bu Laila memberikan proyek bertema ekspresi diri. Bu Laila melakukan pembelajaran dengan diferensiasi berdasarkan minat. Dia menawarkan beberapa pilihan. Siswa yang suka menggambar membuat ilustrasi, siswa yang suka menulis menyusun puisi, dan siswa yang menyukai musik menciptakan lagu sederhana. Bu Laila memberikan arahan kepada setiap kelompok, memastikan mereka bekerja sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Di akhir pembelajaran, semua guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Siswa merasa dihargai dan termotivasi karena mereka dapat belajar dengan cara yang sesuai kebutuhan dan minat mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran terasa lebih bermakna, menyenangkan, dan berdampak positif bagi semua siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.